Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya cintai. Pertama sekali saya tetap sampaikan salam satu hobi untuk kita semuanya, dengan doa semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan hari Minggu. Tentunya banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan. Karena mungkin satu minggu yang telah berlalu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan yang membuat sedikit kita terlalu terforsir, baik itu tenaga maupun pikiran. Oleh sebab itu kita perlu sedikit untuk rileks. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk membuat kita sedikit terhibur dengan mungkin perawatan terhadap taman, bukan merawat bunga. Sebenarnya yang merawat bunga ini adalah urusan ibu-ibu ataupun terkhusus untuk kaum perempuan. Akan tetapi kalau merawat taman itu adalah kerjasama yang baik antara bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya untuk taman keluarga. Saya pada pagi hari ini mengambil kesempatan untuk merawat taman, yang mana saya lihat tadi bahwa bunga-bunga miani saya, maksud saya bunga miana yang saya miliki, ada yang sudah terserang oleh ulat, mungkin juga hama-hama lainnya. Oleh sebab itu pada hari Minggu pagi hari ini saya mengambil kesempatan untuk membantu merawat bunga-bunga miana yang sudah ada ini. Oke, untuk sementara saya sudah mengoleksi ada lebih kurang 6 jenis miana. Baik teman-teman semua yang saya hormati, bahwa dalam rangka kita untuk merawat bunga-bunga miana ini, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan gunting, pisau, pupuk. Kalau saya untuk pupuknya saya mempergunakan dua. Yang pertama Mutiara 1616
kemudian pupuk kandang. Kemudian juga kita harus siapkan fungisida atau semacamnya, boleh jenis yang lain. Kalau saya mempergunakan fungisida yang dapat mencegah ulat-ulat yang dapat menempel di batang bunga tersebut. Baik, pertama langkah yang harus kita laksanakan, kita harus melihat kondisi daripada daun-daun miana ini. Yang pertama, jika bunga ataupun daun bunga miana ini ada yang robek, kita harus melihat apakah di dalamnya ada ulat atau semacam belalang. Karena apa? Bunga jenis ini yang paling mau mendekati adalah belalang dan ulat. Oleh sebab itu kita harus melakukan pencegahan dengan penyemprotan hama. Itu tadi untuk cairan yang kita pakai boleh sesuai dengan keinginan kita, dan perlu kita bisa menanyakannya ke toko-toko obat-obat pertanian, obat yang bisa kita pakai untuk penyemprotan tersebut. Kalau saya pribadi tetap memakai fungisida yang bermerek Monkey, mungkin itu yang ada di daerah kami. Kemudian yang kedua, dalam perawatan ini kita lihat ketika tanah yang ada dalam pot ini sudah mengering, artinya kelembaban dari tanah yang ada dalam pot sudah berkurang, maka kita harus mencongkel untuk menggemburkan tanah-tanah yang ada di dalam pot ini, agar supaya akar-akar daripada bunga miana ini dapat menembus tanah-tanah yang ada. Kemudian juga kita harus menambah pupuk. Kalau tanahnya yang sudah mengering, kita tambah saja dengan pupuk kandang. Saya sarankan untuk tidak dipakai pupuk buatan. Karena apa? Setelah kita cair nanti, ketika dia mengering, dia akan memadat ke bawah, sehingga akar-akar miana ini tidak dapat menembus tanah yang ada di dalam pot, sehingga membuat dia daunnya menjadi kerdil dan susah untuk berkembang. Itu adalah trik-trik daripada kita membuat miana kita menjadi subur. Saya sarankan sekali lagi, kita tetap menambah tanah ataupun dengan menambah pupuk kandang. Inilah langsung saya praktek. Saya hanya menambah pupuk kandang agar dia selalu dalam kondisi gembur. Kemudian yang kedua tadi tentang hama pengganggu daripada bunga miana ini, yaitu tadi sudah saya sebutkan ada dua yang paling sering mengganggu tanaman kita. Yang pertama ulat, yang kedua adalah belalang. Yang paling parah adalah ulat. Ketika dia
sudah sempat hidup di daun-daun bunga kita ini. Ketika kita tidak mengetahui, bisa dalam satu malam daun bunga ini akan habis sampai dari 1 lembar sampai 3 lembar. Akhirnya dapat merusak wajah daripada bunga-bunga kita. Sebab itu kita segera untuk melakukan penyemprotan. Kemudian yang berikutnya, untuk bunga jenis ini agar daunnya lebar-lebar, kita harus memberi pupuk. Itu terkhusus bagi tanah yang sudah gembur, dapat lagi kita tambah dengan pupuk Mutiara 1616 dengan cara dicairkan terlebih dahulu, kemudian kita pakai ukuran gelas dengan menyiramnya. Untuk 1 pot cukup kita semprot dengan 1 gelas pupuk Mutiara yang sudah kita cairkan. Insya Allah bunga-bunga kita ini akan menjadi subur, kemudian daunnya menjadi lebih lebar. Itulah beberapa trik dalam rangka kita merawat jenis bunga miana yang kita miliki. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin juga apabila ada kata-kata saya yang tidak tepat, kiranya dapat dimaklumi. Kemudian juga saya mohon untuk dapat kiranya channel saya ini dapat di subscribe, di like, dan di komentari. Demikian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu, serta selamat melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.